Halo bro, salam kenal, gua Roni. Bayangin lu punya tanah warisan orang tua, tapi karena nggak ada modal, lu belum bisa kelola, tiba-tiba pemerintah datang, kasih label terbengkalai, dan tanah itu bisa diambil kembali. Ini bukan fiksi, ini kebijakan baru. Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid yang bilang, tanah yang terbengkalai lebih dari 2 tahun bakal ditarik oleh pemerintah. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang paling banyak punya tanah, tapi dibiarkan nganggur? Petani kecil, BUMN, atau 60 keluarga konglomerat yang baru gue bahas di video sebelumnya? Kalau lu belum nonton, cari aja di channel gua atau link ntar gua taruh di deskripsi. Oke. Video kali ini kita bahas soal tanah nganggur 2 tahun bisa diambil pemerintah. Tonton sampai habis biar lu paham nggak cuman emosi. Kita mulai dari dasar hukum dan pernyataan resmi. Bro, kita bahas dulu dasar hukum ya. Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA nomor 5 tahun 1960 udah jelas tanah harus dipergunakan secara optimal dan adil. Lalu dalam PP nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar dijelaskan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai izin atau peruntukan bisa ditertibkan. Tapi yang bikin heboh adalah pernyataan langsung dari Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid baru-baru ini. Beliau bilang, kami sedang mendata tanah yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun. Itu bisa kita ambil kembali untuk program reforma agraria dan keadilan sosial. Artinya, pemerintah serius dan ini kebijakan ngeri-ngeri sedap. Pertanyaannya, apa itu tanah terbengkalai? PP 20 Pak ya? PP 20 tahun 2021 bunyinya begini Pak. Kami jelaskan Pak, tanah Bapak punya HGU atau HGB. Sejak ditetapkan HGB misal HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain. Nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak. Itu bisa berpotensi ditetapkan diusulkan menjadi tanah terlantar. Nah, apa definisi terbengkalai? Menurut aturan, tanah dianggap terlantar kalau tidak dimanfaatkan sesuai izin atau peruntukannya, tidak dikelola atau tidak dipelihara. Yang ketiga, melewati batas waktu 2 tahun. Tapi bro, pertanyaannya siapa yang akan dieksekusi duluan? Apakah petani yang belum punya modal? Atau tanah ribuan hektar milik konglomerat, perusahaan, bahkan pejabat? Siapa menurut lo? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita lihat fakta penguasaan lahan di Indonesia. Ini bagian paling penting. Menurut pernyataan Pak Nusron Wahid sendiri, ada 60 keluarga di Indonesia yang menguasai lebih dari 25 juta hektar lahan. Lo dengar baik-baik. Lebih dari 25 juta hektar. 2 kali luas Pulau Jawa. Bahkan kata Pak Nusron nih, ada satu keluarga bisa kuasai 1,8 juta hektar. Ngeri kan? Lahan-lahan ini bukan milik petani, tapi perusahaan-perusahaan besar yang tak tergarap karena hanya spekulasi. Maka wajar kalau publik bertanya, kalau mau tarik lahan, kenapa bukan dimulai dari mereka duluan? Lalu, apa dampak kebijakan ini buat petani? Gini bro, banyak petani di Indonesia itu cuma punya 1-2 hektar lahan. Tapi karena harga pupuk mahal, bibit sulit, dan modal nggak ada, lahan ini jadi terbengkalai. Kalau aturan ini diterapkan tanpa perlindungan, bisa jadi petani-petani inilah yang kena duluan.
Akibatnya, reforma agraria jadi bumerang yang seharusnya menyelesaikan ketimpangan, tapi justru malah akan memperparah konflik agraria. Lalu, kita lihat kasus-kasus konflik agraria. Dari catatan KPA, setiap tahun nih, ada ratusan konflik agraria. Banyak petani digusur oleh negara atas nama investasi atau penertiban. Kalau sekarang tanah bisa diambil setelah 2 tahun nganggur, apakah ini nggak akan jadi pintu masuk konflik baru? Oke, kita fair ya bro. Kebijakan ini punya potensi positif kalau dijalankan dengan adil. Misalnya nih, ini misalnya ya. Kalau lahan milik spekulan atau perusahaan besar yang memang udah belasan tahun nganggur ditarik lalu diberikan untuk kepentingan umum. Misalnya pertanian, perkebunan, perumahan, infrastruktur. Intinya sih kepentingan masyarakat lah ya. Terutama masyarakat sekitar tanah tersebut berada. Itu luar biasa. Tapi tantangannya adalah transparansi ya, keberpihakan dan keberanian lawan konglomerat tanah. Berani nggak? Gue sih percaya ya, berani pemerintah. Gimana menurut lo? Berani nggak pemerintah? Coba komentar di bawah. Oke, next kita lihat solusinya. Pemerintah harus melakukan yang pertama, publikasikan data tanah terbengkalai secara transparan. Yang kedua, lindungi petani kecil dan masyarakat adat. Yang ketiga, prioritaskan redistribusi ke yang produktif dan kooperatif. Dan kita nih sebagai masyarakat harus ikut awasi. Karena tanah bukan sekedar sumber ekonomi, tapi harga diri bangsa. Jadi bro, lo pilih diam saat petani kehilangan tanah, atau ikut bersuara supaya keadilan agraria ini benar-benar jalan. Jangan cuman yang punya 25 juta hektar yang bisa tidur nyenyak. Petani kecil juga harus punya masa depan yang lebih baik. Karena tanpa petani, siapa yang kasih makan kalian semua? Like, subscribe, dan share video ini. Juga komentar di bawah. Lo setuju nggak tanah terbengkalai 2 tahun diambil oleh negara? Segitu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.